Apa rahasia di balik kekuatan ifrit, jin misterius dalam Al-Quran, dan bagaimana sihir yang menyesatkan terhubung dengan makhluk gaib ini? Temukan jawabannya dalam penjelajahan mendalam yang akan mengungkap tabir alam gaib sesuai ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Konsep dan karakteristik ifrit dalam Al-Quran dalam ajaran Islam. Ifrit adalah jenis jin yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Naml ayat 39. Istilah ifrit merujuk pada jin yang memiliki kekuatan luar biasa, sifat pemberontak, dan kadang-kadang dikaitkan dengan perilaku menentang atau jahat. Untuk memahami ifrit, kita perlu menelusuri konteks ayat tersebut dan bagaimana Al-Quran menggambarkan makhluk ini dalam kisah Nabi Sulaiman. Surah An-Naml ayat 39 berbunyi, "Berkatalah seorang ifrit dari golongan jin, Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk melakukan itu lagi dapat dipercaya." Ayat ini merujuk pada peristiwa ketika Nabi Sulaiman meminta bantuan untuk membawa singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah ke hadapannya. Dalam waktu singkat, ifrit sebagai jin yang kuat menawarkan kemampuannya untuk melakukan tugas tersebut dengan cepat, menunjukkan kepercayaan diri dan kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, ayat berikutnya, QS An-Naml 40, menyebutkan bahwa seorang hamba yang memiliki ilmu dari kitab mampu melakukannya lebih cepat, menegaskan bahwa ilmu dan kuasa dari Allah jauh lebih unggul daripada kemampuan jin, termasuk ifrit. Secara etimologis, kata ifrit berasal dari akar bahasa Arab yang berkaitan dengan kekuatan, pemberontakan, atau sifat sulit dikendalikan. Dalam tafsir klasik, seperti tafsir Al-Jalalain, ifrit digambarkan sebagai jin yang kuat, cerdas tetapi seringkali sombong atau menentang. Dalam konteks surah An-Naml, ifrit tampak tunduk pada perintah Nabi Sulaiman yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengendalikan jin, manusia, dan bahkan angin. QS Al-Anbiya 81:42. Ini menunjukkan bahwa ifrit, meskipun kuat, tetap berada di bawah kendali ilahi. Sebagai bagian dari golongan jin, ifrit diciptakan dari api tanpa asap, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Jin, termasuk ifrit, memiliki kehendak bebas seperti manusia, sehingga ada yang beriman dan ada pula yang kafir. QS Al-Jin Mato 7. Dalam tradisi Islam, ifrit sering dikaitkan dengan jin kafir atau jahat. Meskipun dalam kisah Nabi Sulaiman, ifrit ini tidak menunjukkan sifat jahat, melainkan hanya menawarkan kemampuannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sifat ifrit bergantung pada konteks dan tindakan mereka, bukan semata-mata karena jenisnya. Di luar Al-Quran, konsep ifrit juga muncul dalam hadis. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah didatangi jin ifrit yang membawa obor api saat sedang salat. Rasulullah berhasil mengusirnya dengan doa dan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kekuatan ifrit, meskipun mengesankan, dapat diatasi dengan perlindungan ilahi. Kisah ini juga menegaskan bahwa ifrit kadang-kadang berusaha mengganggu manusia, terutama mereka yang kuat secara spiritual, tetapi kekuatan mereka terbatas di hadapan keimanan. Dalam budaya populer, ifrit sering disalahartikan sebagai roh jahat atau makhluk mitologi yang terpisah dari ajaran Islam. Namun, Al-Quran menempatkan ifrit dalam kerangka teologi sebagai ciptaan Allah yang memiliki peran tertentu di alam gaib. Ifrit bukanlah setan, syaitan secara langsung, tetapi sebagai jin, mereka dapat dipengaruhi oleh syaitan untuk melakukan perbuatan jahat seperti terlibat dalam praktik sihir yang akan dibahas lebih lanjut. Konsep ifrit mengajarkan umat Islam
untuk tidak takut pada makhluk gaib, karena kekuatan mereka hanya terjadi dengan izin Allah. QS Al-Baqarah 102. Kisah Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa jin, termasuk ifrit, dapat dikendalikan oleh manusia yang diberi kuasa oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan umat Islam untuk fokus pada ketaatan kepada Allah dan tidak terjebak dalam ketakutan terhadap alam gaib. Membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, QS Al-Baqarah 255, dan berdoa adalah cara utama untuk melindungi diri dari potensi gangguan ifrit atau jin lainnya. Secara teologis, ifrit juga menjadi pengingat akan keberadaan alam gaib yang nyata, tetapi tidak boleh mendominasi keimanan seorang Muslim. Fokus utama adalah hubungan dengan Allah, bukan kekuatan atau ancaman dari makhluk seperti ifrit. Dengan demikian, konsep ifrit dalam Al-Quran tidak hanya menjelaskan karakteristik jin tertentu, tetapi juga mengajarkan pentingnya keimanan, ketaatan, dan perlindungan ilahi. Bagian 2. Sihir. Definisi, hukum, dan dampaknya dalam Al-Quran. Sihir adalah fenomena yang dibahas secara rinci dalam Al-Quran, terutama pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang menjadi rujukan utama tentang asal-usul, hukum, dan dampak sihir. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai perbuatan yang melibatkan setan, memiliki potensi menyesatkan, dan dikategorikan sebagai dosa besar yang dapat mengarah pada kekafiran. Surah Al-Baqarah ayat 102 berbunyi, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Tetapi keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami adalah cobaan, maka janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dengan itu mereka dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah." Ayat ini menjelaskan beberapa aspek penting tentang sihir. Pertama, sihir bukanlah bagian dari ajaran Nabi Sulaiman, melainkan fitnah yang disebarkan oleh syaitan. Al-Quran membantah tuduhan bahwa Nabi Sulaiman menggunakan sihir, menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan syaitan yang kafir. Kedua, sihir diajarkan oleh syaitan dan sebagian berasal dari pelajaran dua malaikat, Harut dan Marut di Babil. Namun, kedua malaikat ini hanya mengajarkannya sebagai ujian, dengan peringatan agar manusia tidak menyalahgunakannya. Ketiga, sihir memiliki efek nyata, seperti memisahkan suami istri, tetapi hanya dapat terjadi dengan izin Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, sihir adalah praktik yang melibatkan kerjasama dengan setan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menimbulkan kebencian, penyakit, atau gangguan mental. Sihir seringkali menggunakan mantra, jampi, atau benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Namun, Al-Quran menegaskan bahwa kekuatan sihir terbatas dan tidak dapat melampaui kehendak Allah, sebagaimana ditegaskan dalam bagian akhir ayat di atas. Selain surah Al-Baqarah, sihir juga disebutkan dalam ayat lain, seperti surah Yunus ayat 77 dan surah Taha ayat 69. Dalam kisah Nabi Musa, para penyihir Firaun menggunakan sihir untuk menipu mata orang-orang, tetapi mukjizat Nabi Musa yang merupakan kuasa dari Allah mengalahkan sihir mereka. Ini menunjukkan bahwa kebenaran ilahi selalu lebih kuat daripada tipu daya sihir. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 24, sihir juga disebutkan sebagai tuduhan terhadap Nabi Muhammad yang mengklaim bahwa ajarannya hanyalah sihir, sebuah fitnah yang dibantah oleh Al-Quran. Sihir dianggap sebagai dosa besar dalam Islam karena beberapa alasan. Pertama, sihir seringkali melibatkan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan meminta bantuan setan atau jin. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebut sihir sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang merusak. Kedua, sihir bertujuan mencelakakan orang lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Ketiga, sihir mencerminkan ketidakpercayaan kepada Allah karena pelakunya mengandalkan kekuatan gaib selain Allah. Hukum mempelajari atau mempraktikkan sihir adalah haram
kecuali dalam kasus tertentu yang diperbolehkan oleh sebagian ulama, yaitu untuk memahami sihir guna melindungi diri atau membatalkannya, seperti dalam ruqyah syar'iyah. Namun menggunakan sihir untuk tujuan jahat dilarang keras dan dapat mengarah pada kekafiran, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 102. Dalam beberapa pandangan ulama, pelaku sihir bahkan dapat dihukum mati karena ancaman sihir terhadap keimanan dan masyarakat. Dampak sihir bisa sangat merusak, seperti menyebabkan perpisahan keluarga, penyakit fisik atau mental, atau gangguan emosional. Namun Al-Quran menegaskan bahwa sihir tidak dapat mencelakakan seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa perlindungan terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi, dan menjalankan ruqyah syar'iyah. Dengan demikian, sihir meskipun nyata, tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi seorang Muslim yang beriman. Bagian 3. Kaitan antara ifrit dan sihir dalam konteks Islam. Hubungan antara ifrit dan sihir dalam Islam terletak pada keterlibatan jin, termasuk ifrit, dalam praktik sihir. Jin adalah makhluk gaib yang memiliki kemampuan luar biasa, seperti kecepatan, kekuatan, dan kemampuan memengaruhi persepsi manusia. Dalam beberapa kasus, penyihir bekerja sama dengan jin, termasuk ifrit, untuk mencapai tujuan mereka, seperti menimbulkan kerusakan atau menipu manusia. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan ifrit sebagai pelaku sihir, kisah dalam surah An-Naml ayat 39 menunjukkan bahwa ifrit memiliki kekuatan besar yang bisa disalahgunakan jika tidak dikendalikan oleh kuasa ilahi. Dalam konteks ini, ifrit tunduk pada Nabi Sulaiman. Tetapi dalam situasi lain, jin seperti ifrit yang kafir dapat bekerja sama dengan penyihir untuk melakukan perbuatan jahat. Surah Al-Baqarah ayat 102 menghubungkan sihir dengan syaitan yang sering merujuk pada jin kafir, dan ifrit bisa termasuk dalam kategori ini jika mereka memilih untuk membantu praktik sihir. Dalam tradisi Islam, jin yang jahat, termasuk ifrit, sering dikaitkan dengan sihir karena kemampuan mereka untuk memanipulasi realitas atau memengaruhi pikiran manusia. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan An-Nasa'i, Rasulullah pernah didatangi jin ifrit yang berusaha mengganggu saat salat. Meskipun ifrit dalam kisah ini tidak disebutkan melakukan sihir, kehadirannya menunjukkan potensi gangguan gaib yang bisa terkait dengan praktik sihir. Doa yang diajarkan malaikat Jibril berhasil mengusir ifrit, menegaskan bahwa perlindungan ilahi melalui Al-Quran dan doa adalah cara terbaik untuk melawan ancaman jin. Menurut tafsir M. Quraisy Shihab, sihir pada awalnya diajarkan oleh Harut dan Marut sebagai ujian, tetapi setan dan jin jahat memanfaatkannya untuk menyesatkan manusia. Dalam konteks ini, ifrit yang jahat dapat menjadi bagian dari jaringan gaib yang mendukung sihir, membantu penyihir dengan kekuatan mereka. Misalnya, sihir yang bertujuan memisahkan suami istri atau menyebabkan penyakit seringkali melibatkan jin sebagai pelaksana, dan ifrit dengan kekuatannya bisa menjadi kandidat utama untuk tugas semacam itu. Dalam budaya Islam, ifrit sering digambarkan sebagai jin kuat yang membantu dukun atau penyihir. Meskipun Al-Quran menegaskan bahwa kekuatan jin terbatas dan hanya terjadi dengan izin Allah. Surah Al-Falaq ayat 4 yang memerintahkan untuk berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, mengindikasikan bahwa sihir sering melibatkan jin atau makhluk gaib sebagai perantara. Oleh karena itu, hubungan ifrit dan sihir adalah hubungan instrumental, di mana ifrit bertindak sebagai alat bagi penyihir atau syaitan untuk melaksanakan tujuan jahat. Secara teologis, hubungan ini mengajarkan umat Islam untuk tidak takut pada ifrit atau sihir, tetapi untuk mengandalkan Allah sebagai pelindung. Kisah Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa jin, termasuk ifrit, dapat dikendalikan oleh kuasa ilahi, sementara kisah Rasulullah mengusir ifrit menegaskan bahwa doa dan Al-Quran adalah senjata ampuh melawan gangguan gaib. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk memperkuat iman, membaca ayat-ayat perlindungan, seperti surah Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi.
dan menjauhi praktik syirik yang dapat membuka pintu bagi pengaruh jin atau sihir. Hubungan ifrit dan sihir juga mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga batas antara dunia nyata dan gaib. Fokus pada keimanan dan ketaatan kepada Allah, bukan ketakutan terhadap makhluk seperti ifrit, adalah inti dari ajaran Islam. Dengan demikian, meskipun ifrit dan sihir saling terkait dalam beberapa konteks, Al-Quran menegaskan bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar dan perlindungan ilahi adalah solusi utama. Bagian 4. Hukum, perlindungan dan pendekatan Muslim terhadap sihir serta pengaruh. Ifrit dalam Islam, sihir adalah perbuatan haram yang dikategorikan sebagai dosa besar karena sifatnya yang merusak, melibatkan syirik, dan bertentangan dengan prinsip keimanan. Surah Al-Baqarah ayat 102 menegaskan bahwa sihir adalah ajaran syaitan yang dapat menyesatkan manusia dan pelakunya tidak akan mendapat keberuntungan di akhirat. Hukum pelaku sihir sangat tegas. Dalam beberapa pandangan ulama seperti Ibnu Hajar, pelaku sihir yang terbukti dapat dihukum mati karena ancaman sihir terhadap keimanan dan masyarakat. Mempelajari sihir untuk tujuan jahat adalah haram tanpa terkecuali, tetapi sebagian ulama memperbolehkan mempelajari sihir untuk tujuan memahami dan melawannya, seperti dalam praktik ruqyah syar'iyyah. Namun ini harus dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat. Mengajarkan atau menyebarkan sihir untuk tujuan merugikan orang lain adalah perbuatan yang dikutuk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Pengaruh ifrit dalam kehidupan, Muslim sering dikaitkan dengan gangguan gaib, seperti kerasukan, mimpi buruk, atau gangguan emosional yang kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari sihir. Namun Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh takut pada ifrit atau jin, karena mereka hanya dapat bertindak dengan izin Allah. Kisah Rasulullah mengusir ifrit dengan doa adalah bukti bahwa keimanan dan perlindungan ilahi dapat mengatasi ancaman gaib. Untuk melindungi diri dari sihir dan gangguan ifrit, Islam menganjurkan beberapa cara syar'i membaca Al-Quran, surah Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi, QS Al-Baqarah 255, adalah ayat-ayat perlindungan yang sangat dianjurkan. Surah Al-Falaq secara khusus menyebutkan perlindungan dari sihir, doa dan zikir, doa-doa yang diajarkan Rasulullah seperti doa perlindungan dari jin dan setan, membantu menjaga keimanan dan ketenangan hati. Ruqyah syar'iyyah, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan niat menyembuhkan atau melindungi diri dari sihir adalah praktik yang sesuai dengan syariat. Menjaga iman dan amal saleh, keimanan yang kuat dan menjauhi perbuatan syirik adalah benteng utama melawan sihir dan gangguan jin. Menjaga kebersihan spiritual dan fisik, menjaga wudu, salat tepat waktu, dan menghindari tempat atau perilaku yang dapat mengundang gangguan jin adalah langkah preventif. Dalam kehidupan modern, tantangan sihir dan pengaruh gaib seperti ifrit sering muncul dalam bentuk praktik perdukunan, ramalan, atau kepercayaan mistis yang bertentangan dengan Islam. Umat Islam diajarkan untuk tidak mempercayai dukun atau praktik sihir, melainkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Surah Al-Isra ayat 82 menegaskan bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan petunjuk bagi orang-orang beriman, menjadikannya solusi utama untuk menghadapi sihir atau gangguan gaib. Pendekatan seorang Muslim terhadap sihir dan ifrit harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pelindung sejati. Ketakutan terhadap sihir atau jin hanya akan melemahkan iman, sedangkan keimanan yang kuat dan ketergantungan pada Allah akan memberikan ketenangan dan perlindungan. Dengan membaca Al-Quran, berdoa dan menjalani kehidupan sesuai syariat, seorang Muslim dapat menjaga diri dari ancaman sihir dan pengaruh ifrit sambil tetap fokus pada tujuan utama, yaitu meraih ridha Allah. Allahumma inni a'udzubika min hanusyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah
ilustrasi belaka bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.